Gak harus mikir lagi dah gua nilai gua gini-gini terus, padahal gua udah tiap hari belajar. Daripada mungkin aja. Kenapa kayak matematika lagi ya? Kenapa nilainya juga pas-pasan? Soal nilai lah, buka gua dan gua buat masuk jurusan teknik. Guru juga udah nonton gua buat nilai gua jadi berbeda lagi. Rasanya kepala gua pengen pecah. Lihat di situ lulus di medsos. Kayaknya kita lancar banget. Udah menang lomba, banyak usaha. Kok kayaknya cuma gue doang yang gak progres. Bingung tidak? Gue paham banget sih Kev, rasanya kadang kayak media sosial bikin kecemasan masa depan kita makin parah kan. Istilahnya digital peer pressure. Di sekolah dituntut untuk nilai tinggi, terus di rumah dituntut ekspektasi orang tua. Kita kayak terjebak di tengah-tengah. Apa yang dialami Kev dan Nara ini adalah tantangan yang sering dihadapi oleh banyak siswa pada saat ini, seperti tekanan akademis, krisis motivasi, kecemasan akan masa depan, dan tekanan sosial di era digital. Kemarin sih gue udah nyoba cerita ke nyokap, kalau gue tuh sebenarnya capek. Kira sebagian cuma bilang kalau gue tuh kurang ibadah sama kurang belajar. Kalau di sekolah, konsekuensi kan cuma nyuruh buat kita nurut sama aturan sekolah. Benar-benar gak yang bisa dengerin apa masalahnya. Iya bener sih Kev, kayak di sekolah sama di rumah ada tembok besar gitu. Komunikasinya nggak murah. Kayak mereka kan nggak tahu apa yang kita rasain. Ya ada ya ada orang yang bisa jadi penengah buat jelasin ke orang itu dan ke sekolah apa menurut kita. Namun, mengapa upaya bantuan atau intervensi dari orang dewasa seringkali gagal? Berdasarkan data, hal ini terjadi karena sekolah seringkali hanya berfokus pada pemenuhan nilai dan regulasi kelas. Di sisi lain, orang tua hanya berfokus pada tuntutan perilaku anak di rumah. Akibatnya, terjadi kelangkaan komunikasi yang objektif antara sekolah dan rumah. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan peran konsultan profesional yang bertindak sebagai jembatan melalui 3 pilar strategis. Yang pertama ada the bridge atau jembatan, yaitu tugasnya adalah menghubungkan ekspektasi kaku dari pihak sekolah dengan realistis kondisi psikologis anak di rumah. Pertama, pada sisi well-being emosional, anak akan merasa aman, dihargai, dan dipahami secara utuh. Yang kedua, terjadinya akselerasi potensi, karena ketika hambatan perilakunya selesai, fokus belajar mereka akan otomatis meningkat. Yang ketiga, akan memiliki kesiapan masa depan untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh serta mandiri. Dan yang terakhir, ada sinergi ekosistem, di mana hubungan sekolah dan orang tua berubah menjadi mitra strategis yang solid. Masa depan siswa bukan sekedar tanggung jawab guru di kelas, bukan juga hanya beban orang tua di rumah, tapi ini adalah kerjasama. Mari kita runtuhkan tembok pembatas, samakan frekuensi, dan juga hadirkan solusi nyata, karena kolaborasi hebat kita akan menjadi fondasi masa depan siswa yang hebat di masa depan. Satu frekuensi, satu solusi, demi masa depan cerah generasi bangsa. I just had to let you know you're